Selamat berjumpa kembali, Bapak dan Ibu, terkait em, kepabeanan dan ekspor impor. Di kesempatan kali ini saya mencoba akan menjelaskan terkait studi kasus ya, bagaimana memanfaatkan instrumen dari kepabeanan, kemudian skema dari FTA beserta optimalisasi terkait overhead cost. Nah, latar belakangnya kalau kita berbicara ekspor ya, tentunya kan pertama yaitu persaingan global yang semakin ketat, kemudian adanya persyaratan kepabeanan yang semakin kompleks, kemudian juga yang ketiga adanya biaya logistik dan kepatuhan yang semakin meningkat, tentunya yang terakhir adalah harga dari produk itu sendiri yang menyebabkan keputusan dari pembeli ya. Kemudian yang peluang yang ada ya, tentunya kan ada perjanjian dari trade agreement-nya seperti apa. Kemudian ada juga terkait tarif preferensi, kemudian akses pasar yang lebih luas dengan ekspor itu, kemudian peluang adanya peningkatan volume ekspor. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah bagaimana sih mengoptimalisasi ya, tentunya bagi eksportir dalam memaksimalkan keuntungan sekaligus menjaga daya saing produk di pasar internasional. Nah, sebelum kita bisa menjawab ke arah sana, yang perlu kita pahami fundamental yang pertama tiga instrumen dari dasar kepabeanan. Yang pertama adalah bagaimana kita mengklasifikasikan barang itu high code-nya sendiri, yaitu bagaimana menentukan tarif bea masuk, kemudian bagaimana menentukan ketentuan perdagangan yang berlaku, kemudian nilai pabeannya sendiri seperti apa, baik itu dari dasar perhitungan biaya masuk, kemudian perhitungan pajak impornya, kemudian juga rule of origin-nya, bagaimana menentukan asal barang, kemudian penentuan hak memperoleh tarif preferensi dari FTA tadi ya. Nah, instrumen ini merupakan yang saling berkaitan dan menjadi fondasi perdagangan internasional. Jadi tidak boleh berdiri satu persatu, tetapi ini tiga instrumen yang saling berkaitan, saling berhubungan. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana peran dari FTA tadi dalam di perdagangan internasional ya? Yang pertama kalau kita miliki, kalau kita lihat dari Indonesia ya, apa yang dimiliki? Yang pertama dia mempunyai FTA terkait FTA ASEAN Free Trade Area, kemudian ada ACFTA, kemudian ada ASEAN dan Korea, kemudian ada Indonesia dengan Jepang, kemudian ada RCEP yaitu terkait Regional Comprehensive uh, Economic Partnership. Kemudian dari mekanisme FTA-nya seperti apa? Kalau kita lihat dari skemanya, yang pertama produk Indonesia di sini diimpor tentunya harus memenuhi rule of origin ya. Kemudian bagaimana memperoleh SKA atau country of origin-nya seperti apa? Paralel juga dari segi FTA tadi juga ada tarif preferensi ya. Kemudian menyebabkan adanya harga lebih kompetitif. Jadi tarif preferensi ini menentukan harga itu apakah dia lebih kompetitif atau tidak. Nah, tentunya dengan semua dari rule of origin semua ini dan juga dari tarif preferensi tadi menyebabkan ada potensi untuk yang namanya ekspor meningkat. Nah, FTA sendiri ini membuka akses pasar dan meningkatkan daya saing dari produk Indonesia dimaksud. Nah, kemudian manfaatnya dari FTA ya bagi para para pemangku kepentingan. Kalau kita berbicara terkait kepentingan ya, yang pertama dari eksportirnya sendiri, kemudian ada importir dan juga ada bagi negaranya ya. Nah, kalau kita bicara dari eksportir, tentunya FTA ini menyebabkan adanya tarif bea menjadi biaya masuk jadi lebih rendah ya. Kemudian menyebabkan tentunya daya saing produk meningkat, kemudian otomatis akses pasar lebih luas ya. Dengan akses pasar lebih luas juga otomatis volume ekspornya dari produk yang dimaksud meningkat. Nah, sedangkan bagi importir ya pembeli ya, di sini dengan di FTA tadi maka biaya impor jadi lebih rendah. Kemudian pembelian bahan baku juga otomatis lebih murah ya karena ada biaya impor dan juga bahan baku sendiri jadi lebih murah. Kemudian ujung-ujungnya adalah efisiensi dari biaya produksi. Nah, bagi negara tentunya kalau ada bicara ekspor impor yang meningkat, otomatis ada investasi yang meningkat. Kemudian cadangan devisa negara kita bertambah, kemudian adanya growth dari ekonominya, serta kalau sudah berbicara ekonomi tumbuh, maka ujung-ujung yang berkaitan tentunya adalah lapangan pekerjaan yang semakin terbuka. Nah,
Pemanfaatan instrumen kepabeanan dan FT yang tepat memberikan manfaat ekonomi bagi seluruh pihak, yaitu bagi eksportir tadi, importir, dan juga bagi negara. Nah, tantangannya apa sih setelah ada FTA tadi ya, Bapak dan Ibu ya? Jadi tarif dari FTA ini merupakan tarif rendah itu belum tentu ya. Jadi penentu dari daya saing karena ada biaya-biaya lain ya. Yang mana yaitu dari packagingnya sendiri, pengemasan, kemudian ada administrasi dokumen, kemudian ada biaya dari sertifikasi tentunya kalau importirnya memerlukan sertifikasi, baik itu pengetesan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada insurance ya untuk pengirimannya. Nah, biaya ini menjadi satu kesatuan yang menjadi overhead dari cost biaya ekspor. Jadi kalau kita ada biaya ekspor, kita harus perhatikan juga ya biaya sertifikat atau sertifikasi diperlukan, kemudian administrasi dokumen dan pengemasan dalam bentuk packing list. Jadi ini juga harus diperhatikan biaya-biaya terkait overhead cost karena ini juga menjadi total akhir dari nilai satu barang dimaksud. Nah, komponen untuk overhead dalam cost ekspor itu apa saja ya? Kalau kita berbicara terkait pengemasan, packaging terkait ada tentunya ada kemasan ekspor khusus ya dari segi importer biasanya meminta khusus. Kemudian palet and packagingnya juga seperti apa. Kemudian biasanya juga ada palet fumigasi ya, bentuk fumigasi kayu khusus biasanya. Kemudian juga untuk biaya administrasi dokumen itu yang pertama tentunya penerbitan untuk commercial invoice, biaya administrasi penerbitan packing list, kemudian bill of lading, sampai juga dokumen pembayaran lainnya. Nah, sedangkan untuk biaya sertifikasi ya di sini juga macam-macam ya. Ada yang terkait ISO 2022.000, terus kemudian dari organik, HACCP, Fairtrade dan lain sebagainya. Tentunya juga adanya biaya testing biasanya di sini ya. Kemudian yang keempat yaitu biaya asuransi pengiriman ya. Di sini ada perlindungan risiko, kehilangan ataupun kerusakan dalam perjalanan ataupun keterlambatan barang. Nah, tapi yang dapat kita tarik bahwa dari keempat biaya ini merupakan penambah nilai akhir, tetapi kalau dari segi biaya, dari fisik, biaya-biaya ini tidak menambah nilai produk, tetapi biaya-biaya ini sangat diperlukan untuk rencana ekspor karena biaya-biaya ini, sebagaimana slide sebelumnya, ini dibebankan kepada eksportir. Jadi kita sudah menanggung eksportir tadi sudah menanggung biaya produksi dan sebagainya. Kemudian juga ada biaya overhead cost dalam ekspor ini. Jadi kan semakin besar biaya overheadnya otomatis biaya ujungnya biaya akhir dari produk dimaksud otomatis semakin meningkat seperti itu. Nah ini tadi yang seperti yang sudah kami saya coba sampaikan tadi ya. Dampak overhead cost-nya sendiri terhadap harga jual produk itu seperti apa sih? Kalau overhead cost-nya naik, otomatis biaya akhir dari ekspor naik. Tentunya harga jual barang tadi ya, harga jual barang yang ekspor tentunya ujung-ujungnya naik. Nah, di sini yang dapat menyebabkan tentunya kompetitif price dari produk dimaksud menjadi berkurang ya. Semakin tinggi harganya, maka kompetisinya semakin berkurang. Karena apa? Daya daya saingnya semakin berkurang. Nah, konsekuensinya apa sih? Seperti itu. Tentunya kalau kita tidak memperhatikan dengan benar terkait overhead cost, maka ada margin keuntungan yang tertekan bagi eksportir, kemudian adanya risiko kehilangan pelanggan, kemudian customer itu bisa beralih ke negara-negara pesaing seperti Brazil dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya ya seperti kita ketahui bersama potensi adanya terdapat potensi penurunan volume dari ekspor. Oleh karena itu, pengelolaan overhead terkait cost ini ekspor cost ya tentunya menjadi kunci dalam mempertahankan daya saing produk kita di kancah internasional. Nah, contohnya ini adalah studi kasus ya, Bapak dan Ibu. Kondisi awal ini contoh ya, ilustrasi ya. Biaya produksinya kita punya $8 per kilo. Dengan adanya overhead cost sebesar $2 per kilo, otomatis total biaya ekspornya sendiri, total biaya produk plus biaya overhead cost untuk ekspornya menjadi $10. Di sini ada margin tentunya juga profit yang diambil oleh eksportir sebesar 20% sehingga harga jualnya adalah $13 per kilo. Nah, setelah itu ternyata ada kebijakan bahwa overhead cost naik menjadi $3 per kilo, otomatis total biaya adalah $11 per kilo.
Dengan tetap mengajukan margin keuntungan 20%, maka harga produk akhir, produk ekspor akhirnya adalah di 13,2 kilo. Nah, tentunya adanya kenaikan overhead cost ini menyebabkan harga akhir dari harga jual akhir, yaitu produk jual ekspornya sendiri, menjadi ada kenaikan seperti itu. Nah, mungkin yang dapat kita tarik ya, jadi kenaikan overhead cost sebesar $1 ini meningkatkan harga jual sekitar sampai 10%. Nah, seperti yang kami coba sampaikan di slide sebelumnya tadi ya, harga yang lebih tinggi ini dapat mengurangi daya saing terhadap produk-produk yang ada di internasional. Tentunya seperti itu, karena ujung-ujungnya yang namanya importir, dia selain memeriksa secara kualitas, tentunya juga dari faktor harga. Nah, ini yang perlu mungkin menjadi jembatan kita bersama. Selain yang pertama tadi ya, terkait FTA tadi, instrumen tadi harus dipahami betul ya, dan juga dikuasai ya. Terkait high code-nya tadi seperti apa, kemudian nilai pabeannya, kemudian rule of origin-nya juga ini harus bisa diterapkan secara tepat dan konsisten ya. Kemudian manfaatkan FTA tadi secara optimal ya. Gunakan jaringan-jaringan FTA yang sudah ada tadi itu untuk memperoleh tarif preferensi dan memperluas akses pasar-pasar, sehingga harapannya harga kita menjadi lebih bersaing dengan adanya tarif preferensi tadi. Kemudian bagi eksportir juga dan juga pemangku kepentingan tadi ya, pastikan ya, lakukan efisiensi dari biaya packagingnya sendiri, kemudian dari biaya sertifikasi, logistik, dan untuk menjaga daya saing harga ekspor. Nah, yang terakhir tentunya adalah integrasikan antara kepatuhan dari kepabeanan, kita bicarakan governance kepatuhan, kemudian efisiensi biaya, yang mana akhirnya ini dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, mungkin terakhir yaitu, jadi adanya FTA ini membuka pintu pasar internasional ya, keluar kesempatan kita untuk ekspor ataupun impor ya. Tetapi efisiensi dari biaya akhir dimaksud itu merupakan dari keberhasilan bersaing di pasar global. Tentunya ini menjadi kepentingan kita bersama, dan tadi kita pemangku kepentingan tadi ya, eksportir, importir, dan apa tadi satunya lagi, lupa. Dan bagi negara. Nah, ini yang perlu menjadi kunci, ini yang menjadi kunci bagi ketiga pemangku tadi. Mungkin ini yang dapat saya coba sampaikan terkait tadi optimalisasi ya, terkait adanya FTA tadi, kemudian juga adanya overhead untuk cost, tentunya untuk ekspor tadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Selamat malam dan saya izin lift. Terima kasih.